Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa thana'an lillahi wa li jalalih. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, murabbi kita, Bapak Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i matta'anallah bituli hayatih. Para guru yang lainnya yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Abdullah Al-Attas, Kiai Haji Zaini Salihin dan guru-guru yang lainnya, yang mudah-mudahan kehadiran mereka di tempat ini menambah barokah majlis kita pada pagi ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada permintaan daripada anak Sayyidul Walid yaitu Al-Habib Ahmad untuk dibacakan manakib daripada ayahanda beliau Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang mudah-mudahan dengan dibacakannya manakib beliau menambah keberkahan dan rahmat yang turun ke majlis kita. Inda zikrus salihin tanzilur rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat sore 15 Januari 2021, tepatnya pukul 16.00, kabar duka menyelimuti tanah Betawi. Hal itu disebabkan oleh wafatnya seorang ulama Betawi, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf pada usia 75 tahun. Orang-orang Betawi menyematkan panggilan untuknya Sayyidil Walid, yang secara etimologi tuannya bapak. Kenapa demikian? Karena sifat kebapaannya yang menonjol darinya, mengayomi, mencerahkan, menasihati dan memotivasi baik dalam berdakwah ataupun ketika bertemu dengan orang lain. Sayyid Ali lahir pada Ahad 22 April 1945 bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1364 Hijriah. Ia merupakan putra kedua dari pasangan Wali Kutub Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf dan Hajjah Barakah binti Ahmad Fusani. Sedari kecil ia telah diperkenalkan oleh ayahnya kepada ulama-ulama saleh. Pada tahun 1950-an ia dibawa oleh anak ayahandanya ke majlis Kuitang dengan menggunakan sepeda ontel. Ia dipakaikan oleh ayahandanya pakaian yang rapi, baju kokok putih, jas, dan dilengkapi dengan kopiah putih. Saat ia dan ayahnya sampai di Kuitang, ayahnya memintanya untuk cium tangan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kala itu ia disuruh cium bolak-balik tangan sang Habib oleh ayahnya. Kemudian Habib Ali mendoakannya dengan doa yang panjang. Sahibul Kuitang itu berkata kepada sang ayah, "Ya Abdurrahman, walad engkau sama namanya dengan saya. Semoga apa yang Allah berikan pada saya sama juga Allah berikan kepadanya." Sejak itulah ayahnya memberikan tarbiyah kepada Sayyid Ali dengan tarbiyah nabawiyah, pendidikan yang telah Nabi Muhammad ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Pendidikan yang diberikan Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf kepada Sayyid Ali mengikuti jejak para ulama salafun salihin. Jelas, teliti dan tegas karakter pengajarannya. Hal tersebut diiringi dengan kesungguhannya untuk menggapai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ayahandanya, sehingga potensi mengajarnya mulai terlihat tatkala ayahandanya mengalami katarak. Ia langsung ditunjuk untuk menggantikan beberapa kali mengajar di Madrasah Thaqafah Islamiyah. Saat itu Sayyid Ali baru berusia 12 tahun. Hausnya akan ilmu menjadi tekad dan semangat Sayyid Ali untuk belajar kepada para habaib, muallim dan ulama lainnya. Guru-guru beliau diantaranya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi
Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Abdullah Syami Al-Attas, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Profesor Dr. K. Haji Raden Abdullah bin Nuh, dan Muallim Ahmad Junaidi. Selain itu, ia pernah mukim selama 40 hari di Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di Mekah. Sekitar tahun 1960-an, Sayyid Ali As-Segaf muda melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tatkala itu ia kuliah di 2 perguruan tinggi, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Bahkan suatu ketika ia mengikuti ujian hadis di IAIN, ia berani mengoreksi dan mengkritik soal ujian hadis yang ditulis oleh dosen tersebut di papan tulis, sehingga dirinya dipanggil ke ruangan dosen untuk mendapatkan percepatan kelulusan di perguruan tinggi Islam itu. Pada tahun 1976, keilmuan Sayyid Ali muda diakui oleh gurunya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Beliau menjulukinya dengan Allamah. Saat itu pula ia mendapatkan ijazah dari kitab An-Nasaihud Diniyah oleh gurunya tersebut. Di sisi lain, Sayyid Ali mendapatkan gelar Bahrul Fahamah dari Profesor Dr. K. Haji Raden Abdullah bin Nuh pada tahun 1978. Sayyid Ali membina dan membimbing lebih dari 20 majlis ta'lim di Jabodetabek. Majlis utamanya yaitu di rumahnya sendiri, yaitu Al-Afaf, Tebet Utara. Majlis tersebut telah berdiri kurang lebih 27 tahun lamanya. Majlis tersebut setiap Sabtu dimulai setelah asar berjamaah yang diimami oleh Sayyidil Walid sendiri. Kemudian membaca Wirdul Latif sebagai zikir sore yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lalu beliau membaca dan menerangkan kitab-kitab kuning yang berkenaan dengan tauhid, fiqih dan tasawuf. Ada kisah yang menarik tatkala Dr. Ismail Al-Misri mengunjungi Sayyidil Walid di Jakarta. Saat perjalanan saya, yakni Dr. Ismail Al-Misri menuju Jakarta, kata beliau, saya tidur sejenak dalam pesawat, maka aku melihat dalam mimpi Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saat itu beliau sedang menafsirkan untukku sebuah ayat dalam Al-Quran, dan di sampingnya ada Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi merupakan sosok yang masyhur di negara kami, kata Dr. Ismail Al-Misri ini. Kala Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sedang menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, aku mencium tangannya dan dia bilang, ini adalah salah satu wali dari wali-wali Allah, sambil dia menunjuk ke arah walid yang ada di sampingnya. Dan kemudian aku pun mencium tangannya, yakni mencium tangan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Mimpi itu aku dapati dalam perjalananku menuju Jakarta. Lalu Al-Walid Al-Habib menunjuk kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sambil berkata, ini adalah salah satu dari wali-wali Allah yang saleh. Aku terbangun saat itu dari tidurku dan aku berzikir, subhanallah, betapa senangnya diriku. Sesampainya di Jakarta, aku ceritakan kepada Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kira-kira setelah 3 hari kedatanganku, aku naik ke kamar atas untuk istirahat setelah murojaah dengan Al-Walid. Kemudian aku tidur. Kemudian aku bermimpi kembali ke Mesir.
Kawan-kawanku saat duduk bersamaku bertanya, "Kemana saja kau ini?" Aku menjawab, "Aku bersama Habib." "Siapa Habib ini?" tanya kawan-kawannya. "Habib itu seperti Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi di tempat kita." Maka saat mimpi itu sedang berlangsung, tiba-tiba ada orang memetuk pintu membangunkanku sehingga aku pun terbangun. Dua mimpi ini, Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bersama Walid, aku pun menceritakannya juga kepadanya. Di sela-sela cerita Dr. Ismail, Sayyidul Walid bilang, "Karena aku mempunyai ikatan kuat sekali dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi, selama menyampaikan pelajaran seringkali menyebut nama Al-Imam Asy-Sya'rawi ini. Dan aku pun belum pernah tahu sebelumnya saat mimpi itu ada. Saat aku mimpi, aku tidak tahu kalau Al-Habib sering menyebut nama Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi dalam pengajiannya," kata Dr. Ismail. Keilmuan Sayyidul Walid diakui oleh ulama Indonesia dan Timur Tengah. Sebab itulah UIN Jakarta ingin sekali mempersembahkan gelar Dr. Honoris Causa kepadanya pada tahun 2016. Akan tetapi beliau menolaknya. Panutan Betawi tersebut, yakni Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, juga membuka majlis nahwu dan sharaf setiap Senin dan Jumat selepas sholat maghrib di rumahnya. Beliau mendatangkan pengajar Timur Tengah untuk mengajarkan dasar-dasar bahasa Arab tersebut kepada remaja-remaja, pemuda-pemuda hingga orang tua. Akan tetapi pada tahun 2010 akhir, beliau sendiri yang memutuskan untuk mengajarkan. Di majlis tersebut, beliau sempat menuturkan bahwa bahasa Arab merupakan modal yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi dai dan guru agama. Perjalanan dakwahnya diiringi sikap jabar khatir. Apa itu jabar khatir? Sikap di mana mau menyenangkan dan menggembirakan orang lain, sehingga di mana tempat yang mengundang beliau pasti ia datangi tanpa memilah dan memilih antara si kaya dan si miskin. Apalagi jika muridnya yang mengundang, maka ia mendahulukan dari undangan-undangan lainnya. Oleh karena itu ia juga dijuluki dai ilallah, karena mengajak ke jalan Allah dengan cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf juga dijuluki sebagai Presiden Subuh. Sebab ia pencetus dan pelopor dari gerakan sholat subuh berjamaah di Jakarta. Sebagaimana Rasul bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia sholat semalam suntuk." Rasul juga bersabda, "Seorang muslim yang salat subuh berjamaah di masjid, setelah itu ia berzikir kepada Allah sampai datang waktu isyraq, maka sesungguhnya ia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna." Gerakan salat subuh berjamaah pertama kali diresmikan Habib Ali dan Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tahun 1998 di Masjid Istiqlal Jakarta. Pada masa itu merupakan masa transisi pemerintahan B.J. Habibie di Indonesia. Kala itu salat subuh berjamaah diikuti oleh Presiden B.J. Habibie, para pejabat yang lainnya, serta berbagai elemen masyarakat. Selepas acara tersebut, masing-masing kecamatan di DKI Jakarta membentuk koordinator salat subuh gabungan. Perlu diketahui pula, rutinitas tahunan Habib Ali yaitu mengajak jamaah dan para pencintanya untuk melakukan ziarah kubra ke makam wali-wali Allah di Jabodetabek.
Makom-makom tersebut diantaranya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, Habib Abdurrahman bin Alwi Asyatiri Kampung Bandan, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priuk, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Empang Bogor, Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Lalongok Bogor. Beliau melakukan bersamanya di bulan Sya'ban. Rutinitas tersebut dilakukan dalam rangka menyambung silaturahim dengan wali-wali Allah dan bertawassul memohon keselamatan selama menjalani puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Kini sang Presiden Subuh Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf telah berpulang ke rahmatullah. Kepergiannya ditangisi oleh murid-muridnya, jamaahnya dan para pencintanya. Namun sebelum kepergiannya beliau meninggalkan pesan-pesan yang amat berharga untuk umat Islam di Indonesia. Beliau berkata, suatu saat saya tidak ada, saudara, saya wasiatkan jangan tinggalkan majlis ta'lim. Saudara akan kembali kepada Allah, saya lebih dahulu atau saudara yang lebih dahulu. Yang pasti kita akan kembali semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.